Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu Rahayu. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam Pancasila merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Allahumma alihni rizqi wa a'idni min syarri nafsi. Ini disclaimer dulu ya. 2014 saya Pilpres milih Pak Prabowo. 2019 Pilpres saya milih Pak Prabowo. 2024 kemarin Pilpres saya juga milih Pak Prabowo. Itu yang pertama itu. Yang kedua, sebagaimana saya perkirakan bahwa Pak Prabowo itu punya haibah, punya kewibawaan yang besar gitu ya, dan bahkan saya bilang juga Pak Prabowo ini salah satu di antara 5 legenda TNI kita gitu. Kalau ada 5 jenderal yang paling legend itu Pak Prabowo salah satunya. Bahkan saya berani bilang mungkin kalau ada 3 legend itu salah satunya Pak Prabowo itu. Nah, oleh karena itu Pak Prabowo itu ya bisa dikatakan hampir semua orang takut pada beliau. Nah, sekarang beliau jadi presiden, artinya ya banyak orang takut untuk mengkritik untuk ini. Yang ada yang kebanyakan itu ya orang yang yes man aja, yang asal bapak senang aja, atau bahkan menjilat gitu. Nah, oleh karena itu saya sebagai rakyat kecil yang 3 Pilpres lalu milih Pak Prabowo, saya perlu mengingatkan beliau kalau mau, kalau enggak ya tidur. Usul kalau diterima, syukur, kalau enggak tidur, kata Gus Dur. Itu misalnya dalam soal apa itu gonjang-ganjing kenaikan pangkat Pak sekarang Letkol Teddy ya. Ya itu memang enggak ada undang-undang yang dilanggar. Dan tidak ada yang berani kritik gitu di antara kalangan TNI ya, karena ya semua takut kan sama Pak Prabowo. Ini masalahnya itu, oleh karena itu Pak Prabowo justru setelah menjadi presiden ini semestinya lebih banyak mendengarkan pendapat para pengkritik daripada para pemuja. Kalau mau sukses sebagai presiden seperti yang saya harapkan dan juga diharapkan oleh seluruh bangsa dan negara kita, seluruh rakyat Indonesia gitu ya. Ya, karena untuk mengkritik Pak Prabowo aja orang udah pada takut. Ini tahu? Kalau cuma memuja, wah ini gampang, monyet aja bisa itu. Tapi untuk mengkritik Pak Prabowo itu kan dibutuhkan keberanian yang ekstra. Dan artinya kalau orang sampai mengkritik Pak Prabowo itu, ya artinya berarti kritik itu patut diperhatikan karena sangat mungkin itu sangat urgent dan sangat penting lah. Karena sampai disampaikan gitu. Ya dalam semua, bukan hanya soal mayor Teddy ya, soal makan bergizi gratis, soal yang lain-lain gitu. Yang sebenarnya ide Pak Prabowo ini kan ya bentuk rasa sayang beliau kepada rakyat Indonesia. Cuma berkali-kali saya sampaikan bahwa yang saya khawatirkan itu selalu justru orang yang mengaku sebagai atau bawahannya Pak Prabowo itu loh, yang menjilat, yang asal bapak senang, yang yes man, itu loh yang saya khawatirkan itu. Nanti implementasinya ke bawah itu, ya itu apa yang dimaui Pak Prabowo bisa tidak dilaksanakan gitu. Apalagi mentalitas budaya korup yang 15 tahun terakhir ini luar biasa menjangkiti semua lini kehidupan gitu di Indonesia gitu. Nah, oleh karena itu sekali lagi ya Pak Prabowo seharusnya menurut saya masukan sebagai rakyat kecil yang tidak penting, yang tidak berpengaruh gitu ya. Itu ya lebih banyak mendengar para pengkritik lah. Para pengkritik itu kemungkinan lebih jujur gitu loh daripada para pemuja hari ini ya. Itu ya Pak Prabowo yang sangat saya kagumi dan sangat saya harapkan. Mohon maaf kalau keliru, kalau salah. Tetap kita dukung pemerintahan Pak Prabowo. Salah satunya yang lebih penting bukan memuji-muji, tetapi mengkritisi implementasi dari perintah dan kehendak Pak Prabowo di lapangan, apakah dilaksanakan oleh anak buah Pak Prabowo atau diselewengkan. Dan mohon sekali lagi bisikan-bisikan para pemuji dan pemuja Bapak ini mohon diwaspadai Pak. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum, salam Pancasila, merdeka.